Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah kelompok 1 dari P5 dan kita akan mempersembahkan video kami. Sebelum itu, perkenalkan nama masing-masing teman. Terlebih dahulu, nama saya Pak Efrino Raduasa Rustam. Nama saya Alvina Syahada. Nama saya Nafa Putriana Jessica. Saya Umayya Cahaya Kamila. Saya Nisarudina Wiandra. Saya Arya Muhammad Zaki. Baiklah, ini adalah kami dan selanjutnya adalah video kami. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan. penyeimbang. Definisi bully bagi saya adalah ketika seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan berkali-kali hingga mengganggu kesehatan mentalnya. Nah, itu terjadi kepada saya di kelas 6, di mana waktu itu hampir tiap hari saya selalu mengalami yang namanya pembulian bagi saya. Namun kalau bagi orang-orang mungkin ya itu cuma iseng doang, cuma jahil doang. Padahal bagi saya dari setiap hari hal-hal kecil itu selalu dikomentarin, hal-hal kesalahan minor yang sebetulnya tidak usah dipedulikan, disepelekan saja, itu selalu dibesar-besarkan. Contoh misalnya dulu saya pernah nyanyi lagu Kue Sera Sera, liriknya Sera Sera, mereka mendengarnya tera-tera. Padahal kesalahan siapa itu? Kesalahan mereka kan? Tapi kenapa yang saya dibully karena kesalahan mereka itu sendiri. Bahkan itu sampai kelulusan itu selalu dibully hal tentang itu. Contoh lain, ketika waktu itu libur semester, libur akhir tahun, saya ke Singapura. Di sana saya naik MRT. Ketika saya balik lagi ke Indonesia, waktu itu mulai awal tahun pelajaran, kita kan pasti biasanya kan diceritain kan liburan akhir tahun kemana aja gitu. Nah, waktu itu di pelajaran bahasa Inggris kita disuruh ceritain tentang perjalanan liburan kita dalam papan tulis dan dijadikan satu kalimat yang padu gitu, jadi sambung menyambung gitu. Nah, di situ saya menulis kalau bahasa Indonesia ya, selama saya di Singapura saya hanya menggunakan MRT. Kalau logikanya jalan, maka yang dimaksudkan MRT sebagai moda transportasi. Namun, mereka tuh mengira saya di Singapura tuh sehari-hari cuma naik MRT doang gitu, kayak orang nggak ada kerjaan gitu. Dan itu saya selalu dibully tentang hal itu sampai kelulusan. Jadi gini ya, kamu sama teman-teman selalu gini, ngapain sih ke Singapura cuma di MRT doang gitu ya? Iya, kayak gitu. Ya, terus juga secara fisik mungkin ini hal yang sepele memang. Biasanya kalau dulu kayak di SD itu sebelum masuk jam pertama kita biasanya baris dulu di depan kelas, kita baca doa, baca Iqrar, nyanyi Indonesia Raya. Nah, itu setiap saya baris kaki saya selalu ditendang gitu di bagian ini ya. Nah, itu yang mungkin bagi orang-orang emang jahil doang gitu, iseng doang. Tapi itu selalu dilakukan setiap hari, sehingga kan saya jengkel dong kalau saya digituin setiap hari gitu. Dan itu selalu terjadi kepada saya ketika itu, waktu itu. Ada banyak hal sih sebenarnya yang terjadi, tapi ya beberapa saya sudah lupakan karena yang namanya masa lalu ya, apalagi masa lalu yang buruk, pasti kita selalu berusaha untuk move on, selalu berusaha untuk melupakannya gitu. Ya, seperti yang gue bilang tadi, gue itu agama gue Kristen dan juga gue beras Cina. Karena di SD itu yang agama Kristen cuma dikit. Kalau secara fisik, saya rasa tidak terlalu ada rasa signifikan sekalipun ada perlakuan pembulian secara fisik, namun secara mental health, secara psikis,
itu sangat mempengaruhi karena kan waktu itu kelas 6 waktu itu kita masih ada namanya ujian nasional yang dimana kita pasti masa-masa seharusnya sudah masa-masa fokus ke UN gitu. Nah masalahnya saat itu karena saya gelah selalu dibully gitu tiap hari hingga akhirnya saya udah capek lah saya yang penting lulus dari sekolah ini gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya udah saya lulus dari sekolah itu alhamdulillah, tapi ya dengan nem seadanya. Karena ya bagaimana? Setiap hari saya sudah dibully, saya sudah lelah gitu. Belajar terus. Nah, Belajar jadi. iya, jadi belajar jadi sulit gitu karena mental tuh selalu terganggu dengan hal-hal yang dibully itu. Jadi akhirnya nem saya nggak terlalu bagus. Gitu. Saya pernah melawan pembulian, cuman memang tidak berhasil karena emang jumlahnya banyak pembuli gitu. Karena itu saya mengalah dan mencoba untuk berdiam, bersabar. Lalu untuk dari itunya saya bisa menahan rasa sakitnya karena memang dari orang lain mengatakan memang menahan bullying itu emang sakit. Cuman jika kamu biasakan diri sampai dewasa, maka kamu akan terbiasa dan kamu tidak akan gampang tersakiti. Jadi ya kalau menurut saya melawan pernah secara fisik ya. Lalu untuk menahan sakitnya memang berat sampai mungkin berapa tahun lah. Setelah itu mungkin bisa dengan kehidupan normalnya. Udah pernah nyoba ke pihak sekolah tapi hasilnya ke mami papi juga mami papi cuma jawab tahan-tahan dulu karena kalau pindah sekolah ribet. Udah sih. Ya waktu itu ibu dan bapak saya tahu waktu ada pembulian, dikasih tahu ke saya memberi dukungan. Kamu walaupun pembulian memang sakit, kalau misalkan setiap hari berbulan-bulan, namun pada saat itu jika kamu ada satu masalah yang sama, kamu akan terbiasa, kamu tidak akan sedih lagi, tidak akan tersakiti. Jadi ya memang ibu sama bapak saya memang ada cerita pernah dibully, tapi nggak separah kayak sekarang gitu. Dengan secara fisik, dengan emosional, dan perkataan memang parah. Cuman karena dari ajaran ibu dan bapak saya untuk bersabar dan tetap dengan senyum, maka saya bisa menahan dari pembulian. Perilaku saya itu pasti udah berubah karena ketika saya selalu mendapatkan bullying, artinya apa emosi saya tuh mulai meledak gitu, mulai muncul lah, apalagi kan masa-masa puber gitu. Akhirnya apa efeknya di kelas 7 saya jadi orang yang mudah emosian, sedikit-sedikit marah gitu. Itu saya kelas 7. Tapi alhamdulillah karena COVID kelas 8 kelas 9 jadi mental saya mulai kembali pulih gitu dan alhamdulillah saya jadi orang yang baik-baik, gak marah-marah. Sekarang gue udah mulai bisa ngebela diri gue udah mulai paham kalau gue nggak selalu itu dan gue nggak bisa menerima kalau misalnya hal-hal yang mereka katakan. Maksudnya gue udah mulai bisa menolak hal-hal yang mereka katakan karena itu nggak sesuai sama realita gue. Ya gue pasti ngebela diri gue. Berharap supaya pembelian mungkin diatasi, mungkin ya tidak tahu sih, cuman ini aja teman-teman dari sikap, perilaku sama tata sopannya di apa ya dibenarkan saja, dibenerin, jadi biar nggak risih. Kalau misalkan di kelas pada berisik apa gitu, biar nggak risih, terus udah saling menerima gitu, saya ngobrol menerima, udah itu saja. Mungkin secara generalize, secara umum ya kita ini sebagai, kita kan kalau itu kan ceritanya di SD ya, anak ini kita sudah di SMA, saya rasa seharusnya bullying itu sudah tidak ada lah ya. Apalagi di tahun 2023 ini, di zaman yang sudah canggih, sudah modern ini, cyberbullying kalau sekarang sih ya. Mungkin bullying fisik, bullying di sekolah secara langsung mungkin sudah
hampir nihil gitu. Tapi mungkin cyberbullying sekarang boomingnya. Nah, itu hal yang sama saja menurut saya, sama-sama harus dituntaskan, harus diselesaikan. Karena dampaknya juga ya sama aja. Dia jangan sampai si korban ini kena trauma yang berat, apalagi sampai PTSD, itu yang sangat berbahaya gitu. Baiklah. Nah, jadi kita kan sudah menonton kan bagaimana pengalaman kawan-kawan kita, kawan-kawan kalian, kawan-kawan kita semua dalam pengalaman mereka terhadap bullying. Nah, kita itu bagaimana kita harus menanggapi ini? Menurut saya sendiri dan menurut apa yang kawan-kawan saya juga telah menjelaskan, pertama-utamanya itu adalah pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita awalnya mencari cara supaya bagaimana kita bisa tahan terhadap itu dan supaya kita tahu bahwa kita itu lebih baik dari apa yang mereka katakan bila pembuliannya adalah berupa verbal yang mengata-ngatai. Kalau misalkan berupa fisik, itu kita untuk sementara waktu dijauhi saja dulu untuk mencegah sampai perkelahian fisik tersebut. Lalu selanjutnya adalah di bagian pelakunya. Dan kita itu memberikan support bukan kepada korbannya dengan cara menyemangati saja. Cuman kita benar-benar memberikan support berupa memberikan pengarahan, namun itu kepada pelakunya, supaya tidak ada lagi orang yang bersikap seperti sang pelaku, orang yang bersikap tidak wajar lah, orang yang bersikap membuli. Kita harus tuntaskan dari akar permasalahannya, yaitu di tahap selanjutnya, yaitu dari akhlak masing-masing orang. Kita sebagai orang-orang, kita sebagai masyarakat biasa, dan kita juga sebagai misalkan orang tidak terbuli, kita itu juga punya kewajiban untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Kita itu harus bersikap saling tolong-menolong, dan kita juga saling menghormati. Kita itu harus paham atas diri kita sendiri, harus paham atas orang-orang, dan utamakan untuk akhlak-akhlak yang baik dan sempurna. Kita selalu usahakan untuk mendekati akhlak yang sempurna. Lalu untuk daya tahannya, dari kawan kita juga ada yang menyebutkan bahwa kita dekatkan diri kepada Tuhan. Baiklah, itu saja dari penjelasan saya. Selanjutnya adalah dari teman saya. Jadi menurut saya kesimpulan dari video ini, pertama adalah kita sebagai orang di lingkungan para korban bully, kita tuh harusnya selain mensupport mereka dengan cara menyemangati mereka, kita juga harus melakukan tindakan ya untuk para pelakunya, membantu mereka dengan cara mungkin menolong mereka, memberi wadah untuk mereka speak up gitu, terus membantu mereka melaporkan masalah itu, atau memberitahu para pelaku dari awal kalau itu adalah suatu hal yang salah gitu. Kemudian nah untuk pihak sekolah atau pihak yang berwajib, mereka juga harusnya kalau ada laporan tentang kasus-kasus bullying dan lain-lain, sekolah itu harusnya membantu para korban untuk ya ada tindakan lah untuk pelaku agar mereka ya tidak membuli korban lagi, bukan malah menutupi kasus tersebut agar nama sekolah tidak menjadi buruk gitu. Baiklah, sekian saja video kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.